Jadi Kolong Explore ini adalah salah satu semangatnya warga Kaliurang ketika ini muncul di masa pandemi. Kenapa bisa dikatakan sebuah semangat? Karena kita bisa lihat tahun ke tahun itu mayoritas warga Kaliurang itu tidak memiliki apa-apa. Artinya tidak memiliki apa-apa itu Kaliurang sudah dikelola oleh berbagai macam instansi dan lainnya. Maka kemudian ketika pandemi mereka tutup karena berbagai macam alasan, baik prokes, kemudian protap dan lainnya. Nah, dari situ kemudian muncullah sebuah cerita bahwa orang harus punya sebuah destinasi atas nama masyarakat sendiri. Nah, dari situ kemudian muncullah sebuah ide-ide untuk mengangkat sebuah melihat Kaliurang secara lebih. Nah, yang tidak dimiliki oleh tempat lain barangkali Kaliurang ini sudah sejuk dulu. Kita sudah ada Merapinya dulu. Dan beberapa keunggulan yang lain bahwa di Kaliurang ini ada sebuah cerita sepenggal tentang kemerdekaan RI. Ada rumah-rumah Belanda yang ada di Kaliurang. Nah, ini konsep besarnya adalah menggabungkan sebuah destinasi atas nama masyarakat menjadi sebuah kesatuan terintegrasi. Sehingga ketika orang ke Kaliurang akan mengatakan, saya kalau selain ke Taman Rekreasi, kalau saya selain ke Gadopana, saya kemana? Oh, saya punya satu paket namanya Kolong Explore. Nanti bisa melihat sebuah cerita tentang sejarah, bisa melihat tentang sejuknya alam, bisa melihat tentang kebudayaan yang ada di lereng Merapi, bisa melihat tentang berbagai tanaman-tanaman anggrek misalnya. Itu nanti akan kita hadirkan di dalam satu konsep besarnya Kolong Explore. Jadi saat ini memang kami masih menggunakan komunitas jeep wisata untuk membantu wisatawan untuk menikmati Kolong Explore. Nah, dari mana mulainya dan bagaimana ceritanya itu tergantung bagi komunitas. Contoh saja komunitas itu ada di Telaga Putri. Nah, artinya mereka akan melalui dulu namanya lorong oksigen. Nah, lorong oksigen itu sebetulnya satu tempat perbatasan antara hutan rakyat dengan hutan taman nasional yang vegetasinya masih terlalu rapat dan masih terlalu sejuk. Ya, artinya bahwa ketika di situ saat ini yang baru terkenal kan wellness tourism, kesehatan. Sehingga ketika orang di situ, pengunjung kan kita tanya, tolong dibuka maskernya, coba hirup udaranya. Mereka mengatakan, ternyata segar. Nah, dari situ terwujud bahwa ini kan kita namanya sebuah lorong oksigen yang cukup kental. Ya, kita sampai di satu tempat pertama kita, namanya lorong oksigen. Nah, ini yang kita ceritakan. Jadi begitu kita masuk ke satu tempat pemukiman, kemudian kita masuk ke hutan. Nah, ini hutan yang kita ceritakan tadi. Ini adalah kawasan hutan dengan tanaman khusus. Ribuan, mungkin ratusan hutan, ratusan pohon ada di sepanjang ini. Ini adalah lereng Merapi kelihatan. Nah, kebetulan inilah kakinya Gunung Pelawangan. Ini kakinya. Artinya ini naik kan. Nah, kebetulan ini dikelola oleh satu litbang gitu ya, satu litbang di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, ya, Hutan dan Lingkungan Hidup mengelola satu tempat ini untuk dijadikan salah satu tempat barangkali nanti kedepannya sebagai, kita lihat di sana natural terapi gitu ya. Nah, ini nyambung dengan sebuah cerita bahwa saat ini wisata alam kemudian kesehatan ini sangat diminati. Nah, jalan ini kita beri sebuah nama lorong oksigen. Dari masuk, karena begitu kita masuk, kalau ngerasakan kan coba lepas masker. Di sini yang paling enak dan paling menjanjikan untuk kesegaran udaranya di KHDTK ini. Kemudian naik, turun, ada satu tempat bernama Museum Gempa. Nah, Museum Gempa itu didesain untuk menjelaskan terkait tentang rumah aman gempa di sana. Ketika orang mengatakan di Indonesia barangkali banyak bencana, nah di sana ada satu tempat untuk belajar tentang bagaimana membuat struktur bangunan dengan tahan gempa. Ini jadi didirikan tahun 2007. Jadi tapi setelah gempa Bantul. Tapi untuk aplikasinya itu tahun 2004. Jadi sebelumnya itu udah
menyesuaikan yang namanya rumah Haratagel seperti ini contoh paketnya, bangunan rumah tahan gempa. Nanti sudah disesuaikan tahun sebelum 2004 di daerah Bantul, Pates dan Kulon dan sekitarnya. Nah, terus terjadilah 2006 terjadi gempa di Bantul. Nah, terus setelah itu terus dari rekan-rekan kenapa nggak dibuatkan museum? Nah, seperti itu dibuatkan museum. Jadi sebenarnya ini udah dari 2007 sebenarnya untuk dari situ kita lepas masuk ke Kampung Anggrek namanya. Jadi di Merapi ada satu anggrek namanya Anggrek Vanda Tricolor. Nah di sana nanti kita bisa belajar pembudayaannya, pengkayaan dan lainnya ada di Kampung Anggrek itu. Jadi satu kampung kita lewati, kliniknya sudah penuh dengan tanaman anggrek. Sehingga di situ untuk belajar, kemudian untuk oleh-oleh dan lainnya. Jadi hampir satu RT ini semuanya warga mempunyai anggrek ya, anggrek maupun anggrek lokal maupun anggrek nasional. Nah, akhirnya kita sepakati untuk bikin kampung anggrek. Nah, anggrek-anggrek yang dikembangkan sini anggrek lokal ya? Ya, anggrek lokal. Termasuk Ya, anggrek, lokal, ya. anggrek. Terutama Vanda Tricolor ya, Vanda Tricolor yang warna seperti ini, Vanda Tricolor ini karena ya kita melindungi spesies anggrek yang sekarang hampir punah di Merapi ini ya, hampir punah. Jadi anggrek Vanda Tricolor ini masih dilindungi ya di hutan yang alam lereng Merapi. Jadi memang kita untuk melindungi jenis anggrek yang memang sekarang udah mulai langka. Ini yang kecil tapi ini anggrek ini. Itu yang bulan. Belanja dari sana kita masuk ke Bukit 76 namanya. Bukit 76 sekarang menjadi Bukit 76 Nawang Jagat. Apa sih Nawang Jagat? Ada ketika melihat di awang-awang, melihat secara utuh menyeluruh. Nah di sana itu kebetulan tempat yang hari ini baru kita buka gitu ya. Saat ini baru kita buka untuk melihat Merapi dari selatan yang sangat utuh. Kalau dilihat dari satu semacam pewayangan, ada kelihatan gunungan double dan tengah-tengah ada Merapi. Itu tempat yang cocok untuk ketika teman-teman akan melakukan camping, kemudian rehat di sana. Karena itu tempat yang barangkali tinggi di antara dataran yang ada di Kaurang ini. Nah terakhir, nanti ada tempat finish kita, ada di satu tempat bernama Jejak Kolonial. Nah Jejak Kolonial itu di konsep sebuah cerita, kita akan menjelaskan bahwa Kaliurang ini di tahun 4748 pernah terjadi suatu peristiwa besar, gitu ya. Kalau kemudian mendengar ada perjanjian Linggarjati, nah salah satu itu ada di Kaliurang, namanya perjanjian Kaliurang. Nah artinya bahwa Kaurang punya peran penting untuk NKRI, kemerdekaan RI. Setelah perundingan Kaurang ada di Renville dan terakhir kan ada di Den Haag itu. Nah Kaurang menjadi hal yang paling penting. Kita melakukan perjalanan jejak-jejak bangunan kolonial. Ya. Indis ya jelasnya. Nah ini kita dimulai dari mana ini Pak? Ya, jadi kita sudah masuk ke tempat pertama kita. Ini namanya Sigondo, Mas. Ini kalau dalam peta lama tahun 1919, ini namanya Sultan Pungalau. Ya, ini miliknya Kota Dalem. Nah, setelah itu tempat ini menjadi sebuah ceritanya besar Kaliurang. Dan tempat ini menjadi sebuah sejarah ketika perundingan 4748 itu yang difasilitasi oleh Komisi 3 Negara. Itu ada di sini. Ya, jadi antara Indonesia dan Belanda kemudian difasilitasi oleh Komisi 3 Negara itu melakukan perundingan sini. Dua tempat ini satu dan Wisma Kaurang itu menjadi satu tempat yang cukup bersejarah ketika 448. Nah, banyak cerita menarik dalam itu. Jadi ketika dalam perundingan itu
terjadilah suatu operasi namanya operasi gagak gitu ya, Velcro gitu ya, ada di kota gitu ya. Sehingga ketika terjadi di sini, kota itu kelihatan, dapat melihat bahwa gaduh gitu ya, memang gaduh. Artinya bahwa ada suatu perjanjian besar di sini, 400 tahun. Akhirnya kemudian perjanjian itu masih bergulir sampai terakhir di Desember 49 baru dinyatakan merdeka itu. Kalau nggak salah dalam suatu cerita. Nah, ini namanya Ngesi Gondo. Kalau dalam suatu cerita, Ngesi Gondo itu berasal dari sebuah cerita. Ngeksi itu artinya mata, Gondo itu namanya harum. Jadi mata harum. Kalau kemudian digabungkan menjadi sebuah nama Mataram. Mata harum itu Mataram. Ini Ngesi Gondo itu. Nah, ada 1, 2, 3, 4 bangunan. Kalau yang sebelah sini, ya, ini namanya Gedung Gongso yang besar ini. Gedung Gongso, nah dulu itu ceritanya bahwa Sultan kesekian ini dimiliki sejak Sultan ke-7. Ada dua versi bahwa tahun 1885 adiknya Sultan 7 sudah membangun ini. Dulu namanya Pesenggaran Sigondo. Jadi dia dihadiahi tanah 1 Kapanewon, kemudian ditanami beberapa tanaman indigo dan tebu. Nah, adiknya Sultan 7 itu kemudian membangun satu tempat bernama Pesenggaran Sigondo. Tapi mungkin belum sebesar ini. Nah, baru ke-8 itu dibangunlah sebuah tempat namanya Sultan Bungalo. Nah, ceritanya bahwa tempat itu untuk ngamal kan gitu. Ngamal, kemudian Sultan duduk di sana, kan di sini kemudian ada tarian yang dipentaskan gitu ya, bisa nonton. Nah, sampingnya itu namanya Gedung Telepon yang kotak kecil itu. Yang paling tengah itu namanya Gedung Kaputren. Yang sebelah sana namanya Gedung Utama. Nah, ini tempatnya ke dalam ketika ada 2 orang mereka di situ. Nah, yang paling ujung sana itu menghubungkan antara Ngesi Gondo dengan yang namanya Kebun Rojo. Nah, Kebun Rojo sekarang menjadi sebuah tempat bernama Taman Kaliurang. Nah, itu namanya Kebun Rojo. Nah, 2 tempat ini yang kemudian menjadi sebuah cerita besarnya sejak kolonial. Kalau di Wisma Kaliurang itu memang sudah ada perubahan. Kalau dilihat ada beberapa gambar gitu ya. Bangunan yang sudah dirubah itu terasnya itu di depannya itu sudah tambahan. Kalau awalnya hanya datar gitu ya, itu masih komplit. Nah, tempat itu menginisiasi sebuah hotel pertama kali di Kaliurang. Dulu dimiliki oleh salah satu kewarganegaraan Jerman namanya Lameyer. Itu rumahnya, Wisma Kaliurang. Kemudian tahun sekian pindah tangan ke Pemkot dan lainnya. Sekarang dimiliki oleh Koran. Untuk fungsi itu apa sekarang? Sekarang disewakan. Oh, disewakan. Sebagai villa ya? Villa, ya. Jadi tempat-tempat ini. Nah, cerita kolonial itu dimulai dari sini. Nanti ke atas banyak lagi. Oke ya, kita sampai di tempat terakhir Expo Kaliurang. Ini namanya Rumah Putih, ya, Rumah Putih Grisenberg namanya. Kalau dalam petanya kolonial waktu itu namanya Rumah Putih Grisenberg. Grisenberg itu adalah rumah perbatasan antara pemukiman dengan vegetasi. Nah, kita di tempat yang paling tinggi di Kaliurang untuk kita ngobrol masalah Kaliurang Explore. Nah, tempat ini adalah tempat paling finish. Ini finishnya Kaliurang Explore. Nah, di sini kita nggak banyak cerita. Bahwa rumah ini tidak banyak cerita tentang siapa sih pemiliknya. Ya, pemilik terakhirnya itu yang terdetek dalam suatu peta itu setelah Grisenberg, kemudian Dr. Sudomo saat ini dimiliki oleh Yayasan Taman Yeswom. Kemudian ditanamilah kayu putih dan lainnya. Nah, di balik cerita ini, di samping kanan kirinya ini banyak sekali rumah-rumah yang menjadi sebuah cerita sejarah. Di belakang Rumah Putih ini ada satu bangunan tempat fasilitasnya waktu itu adalah Nirmolo. Ya, Nirmolo itu salah satu pemandian umum. Nah, pemandian itu dibuat oleh pemerintahan Belanda waktu itu tahun 1925, 1 tahun setelah dibangunnya Telaga Putri. Kenapa mereka bikin sini? Karena orang-orang Belanda waktu itu tidak boleh mereka berenang di Telaga Putri. Karena Telaga Putri itu kaputen, hanya khusus untuk berputri saja dan orang kerabat-kerabat yang ada di kerajaan sana.
Maka mereka membuat satu tempat bernama Logo Nirmolo. Nah, Logo Nirmolo di satu kanan kirinya ada satu hotel besar namanya Hotel Mejubum. Hotel Mejubum hotel yang salah duanya dimiliki oleh keluarga negaraan Jerman. Satu Wisma Kaurang, satunya adalah Mejubum. Nah, tempat ini menjadi salah satu tempat favorit kita ketika kita terakhir di Kong Explore.